Sekarang kasus selanjutnya yang dibahas adalah kasus-kasus pada THT. Kasus pertama yang dibahas adalah mimisan epistaksis. Epistaksis dibedakan menjadi dua, epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Epistaksis anterior, mimisannya berasal dari pecahnya pembuluh darah plexus Kieselbach maupun arteri ethmoid anterior. Plexus Kieselbach maupun arteri ethmoid anterior menyebabkan mimisan di sebelah depan. Epistaksis anterior biasanya tata laksananya adalah dipasang tampon anterior. Tampon anterior ini dipasang maksimal 3 hari. Epistaksis anterior biasanya faktor risikonya karena trauma, misalkan korek-korek hidung. Sebaliknya, epistaksis posterior sumber perdarahannya di sebelah belakang akibat pecahnya pembuluh darah arteri ethmoid posterior maupun arteri sphenopalatina. Biasanya perdarahannya lebih hebat, darah bisa menetes ke belakang, ke faring. Faktor risiko utamanya biasanya karena hipertensi, tumor. Epistaksis posterior, tata laksana utamanya adalah tampon belok, tampon posterior. Harus dipasang selama 3 hari maksimal. Tampon anterior sebaiknya dipasang kalau perdarahannya masif keluar dari nares anterior. Jadi kalau perdarahannya masif ke faring, nasofaring, juga keluar dari nares anterior, sebaiknya pasang tamponnya 2 macam. Tampon anterior maupun tampon posterior. Tapi kalau perdarahannya hanya ke nasofaring saja, cukup pasang tampon posterior saja. Sekarang contoh kasusnya, seorang pasien keluar darah dari hidung sejak 1 jam. Faktor risikonya di sini adalah hipertensi dan mengkonsumsi aspirin. Pada pemeriksaan tampak bekuan darah di hidung kanan dan hidung kiri. Berarti mimisannya tidak terlalu masif karena sudah ada bekuan darah. Tapi di laryngoskopi indirect, darah menetes ke belakang ke faring. Oleh karena itu, ini diagnosisnya adalah epistaksis posterior. Cukup pasang tampon posterior saja. Sebaiknya pasien rawat inap karena biasanya epistaksis posterior ada penyakit penyertanya yang harus diinvestigasi. Maka nomor 16 jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Rawat inap, pasang tampon posterior selama 3 hari. Kalau perdarahannya masif, menetes ke orofaring, juga menetes ke depan, sebaiknya pasang tampon posterior maupun tampon anterior. Tapi di soal ini darah hanya menetes ke orofaring saja. Jadi cukup tampon posterior saja. Kasus selanjutnya adalah tentang pemeriksaan sederhana di THT berupa tes penala. Tes penala dibedakan jadi 3 macam. Rhine, Weber, Schwabach. Pasti teman-teman masih ingat Rhine, Weber, dan Schwabach ini untuk membedakan tuli konduktif dengan tuli sensori neural. Supaya gampang diingat, ingat saja tuli konduktif. Tuli konduktif, tes Schwabachnya akan memanjang. Tes Webernya akan lateralisasi ke ipsilateral, sisi yang sakit. Sedangkan tes Rhine-nya akan negatif. Konduktif, memanjang, sakit, negatif. Kalau tuli sensori neural kebalikannya. Itu tips gampangnya. Cukup ingat tuli konduktif saja. Contoh soal, seorang anak, telinganya tersumbat, ditemukan massa kecoklatan di kedua telinga. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke cerumen probe bilateral. Cerumen probe termasuk dalam tuli konduktif.
maka hasil pemeriksaan penala yang sesuai mengarahkan ke tuli konduktif. Pada tuli konduktif biasanya swabahnya memanjang, rinenya negatif, Webernya lateralisasi ke sisi yang sakit. Karena di kasus ini serum and probe-nya bilateral, maka tes Webernya tidak ada lateralisasi. Maka jawaban yang tepat adalah option E. Ini cukup gampang. Kasus selanjutnya adalah tentang tumor-tumor keganasan di bidang THT. Contoh yang paling sering adalah KNF, karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring ini diduga penyebabnya karena virus EBV, Epstein-Barr virus. Gejala khas karsinoma nasofaring biasanya multiple, ada mimisan, ada tinnitus, telinga berdenging, ada diplopia, gangguan penglihatan, dan kekhasannya biasanya ada pembesaran getah bening di leher. Saya ulangi, gejalanya multiple dan disertai pembesaran getah bening leher. Kalau curiga KNF, biasanya pemeriksaannya adalah nasoendoskopi. Pada nasoendoskopi akan ditemukan massa di daerah Rosenmuller. Perhatikan gambar sebelah kanan. Massa di Rosenmuller. Ini mudah berdarah. Biasanya dicurigai karsinoma nasofaring. Bedakan karsinoma nasofaring dengan angiofibroma juvenil. Angiofibroma juvenil biasanya dijumpai pada remaja. Sesuai namanya juvenil, pada remaja di bawah 20 tahun. Angiofibrom juvenil biasanya ada gejala mimisan juga, tetapi tidak disertai pembesaran kelenjar getah bening. Jadi tips untuk membedakan karsinoma nasofaring dengan angiofibrom juvenil, yang pertama adalah onset usianya. Yang kedua adalah pembesaran getah bening. Itu cara untuk membedakannya. Sekarang contoh soal, seorang pasien mengeluh keluar darah dari hidung rasa mengganjal, sakit kepala, pandangan ganda, ada massa di Rosenmuller, dan ada pembesaran getah bening, limfadenopati cholidextra. Ini gejalanya cukup khas pada orang tua 68 tahun. Soal ini ingin mengarahkan ke KNF. Berarti jawabannya delta, karsinoma nasofaring. Angiofibrom juvenil tadi sudah dibahas, biasanya pada remaja. Polip nasi biasanya berupa massa bertangkai, tapi di daerah hidung. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah corpus alienum, benda asing. Benda asing bisa dijumpai pada saluran nafas. Contoh, di laring. Kalau benda asingnya di laring, biasanya pemeriksaannya yang khas akan dijumpai stridor. Pasien suara nafas tambahannya seperti suara gagak. Kalau benda asingnya mencapai trakea, biasanya gejala khasnya audible slap. Audible slap artinya batuk menghentak-hentak. Kalian mungkin pernah lihat pasien batuk menghentak-hentak karena tersedak. Itu biasanya benda asingnya mencapai trakea. Hati-hati, kalau benda asing mencapai trakea, biasanya selain audible slap juga dijumpai stridor dan dijumpai wheezing. Jadi kalau ada soal pasien batuk menghentak-hentak, audible slap, ada stridornya juga, ada wheezingnya juga, itu masih mungkin di trakea benda asingnya. Kalau benda asingnya di laring, hanya ada stridor saja. Kalau benda asingnya mencapai bronkus, biasanya paling sering bronkus sebelah kanan, sebelah dekstra.
Kalau mencapai bronkus, biasanya suara nafas tambahannya berupa wheezing saja. Ingat, benda asing yang mencapai bronkus biasanya wheezing saja. Tidak ada audible slap-nya. Yang harus dilakukan kalau ada benda asing di saluran nafas, yang pertama adalah back blow 5 kali. Kalau sudah di back blow 5 kali, benda asingnya tidak keluar, maka tindakan selanjutnya adalah chest thrust, hentakan dada. Biasanya ini dilakukan untuk anak di bawah 1 tahun. Bagaimana untuk anak-anak lebih dari sama dengan 1 tahun atau orang dewasa? Biasanya untuk anak-anak lebih dari sama dengan 1 tahun atau orang dewasa, tindakan awalnya sama, back blow 5 kali dulu. Setelah itu, Heimlich maneuver. Saya ulangi, back blow dulu 5 kali, setelah itu Heimlich maneuver. Itu tindakan untuk anak-anak di atas 1 tahun maupun orang dewasa. Jika sudah dilakukan Heimlich maneuver berkali-kali, benda asingnya tidak keluar, pasiennya pingsan, segera bawa ke UGD untuk dilakukan bronkoskopi sito. Contoh soal, seorang anak tersedak kacang atom, pada pemeriksaan ditemukan stridor dan audible slap. Wah, ini cukup jelas, sudah ada audible slap. Berarti ini lokasi benda asingnya di trakea. Maka jawabannya C, Charlie. Kalau di laring, hanya ada stridor saja. Di bronkus kanan, wheezing saja. Di trakea paling lengkap. Ada stridor, ada audible slap, bisa ada wheezing. Kalau benda asingnya mencapai esofagus, biasanya keluhannya susah menelan. Jadi bedakan. Kalau pasien tidak ada sesak, tapi susah menelan, kemungkinan besar benda asingnya di esofagus, saluran pencernaan. Kasus selanjutnya, ini masih benda asing, tapi kali ini benda asingnya di hidung. Biasanya benda asing di hidung ciri khasnya sekret purulen unilateral. Jadi anak kecil akan mengeluh keluar sekret berbau, tapi unilateral dari satu lubang hidung. Benda asing di hidung, tata laksana utamanya adalah ekstraksi dengan hook pengait. Gambarnya yang sebelah atas, hook pengait. Bagaimana kalau benda asingnya di telinga? Jika benda asing di telinga berupa serangga, yang harus dilakukan pertama kali adalah matikan dulu serangganya. Cara mematikan serangga bisa dengan cara meneteskan minyak, alkohol, maupun lidokain ke dalam telinga. Nanti setelah serangganya mati, tidak bergerak, serangga tersebut kemudian diekstraksi dengan forceps aligator. Bentuknya seperti ini, forceps aligator, seperti buaya. Matikan dulu serangganya, setelah itu ekstraksi dengan forceps. Kalau benda asing di telinganya licin, contohnya baterai jam, biji-bijian, sebaiknya diekstraksi menggunakan hook pengait. Jangan menggunakan forceps karena benda asingnya licin. Lebih baik gunakan hook. Kalau benda asingnya berupa cerumen prop, maka tindakan yang harus dilakukan adalah lunakan dulu dengan karboglycerin. Setelah dilunakan, tindakan selanjutnya adalah ekstraksi. Tapi, kalau cerumen propnya itu sangat dalam, dekat dengan membran timpani, lebih baik diirigasi saja, spooling dengan air hangat. Jadi baca pertanyaannya, cerumen propnya keras, lunakan dulu dengan karboglycerin, lalu ekstraksi dengan hook. Jika cerumen propnya terlalu dalam,
sebaiknya irigasi saja, spooling dengan air hangat. Ini penting, harus dibedakan. Contoh soal, seorang anak mengaku memasukkan kacang hijau ke hidungnya. Wah, ini benda asing di hidung. Benda asing di hidung, tata laksana yang tepat adalah ekstraksi dengan menggunakan hook. Maka jawaban yang tepat adalah E. Ini cukup jelas. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah otitis. Otitis yang pertama adalah otitis media akut. Otitis media akut biasanya gejalanya adalah nyeri telinga, demam. Otitis media akut dibedakan menjadi beberapa fase. Yang pertama fase oklusi. Fase oklusi kalau di otoskopi biasanya membran timpaninya retraksi ke dalam. Tata laksananya cukup diberikan dekongestan saja, tetes hidung, contohnya efedrin. Kalau otitis media akut fase hiperemis, di otoskopi biasanya membran timpaninya merah, hiperemis. Tata laksananya harus diberikan antibiotik, contohnya amoksisilin. Boleh juga ditambah analgesik. Yang ketiga, stadium supurasi, biasanya ciri khasnya membran timpaninya menonjol, bulging. Tata laksana utamanya adalah harus dilakukan miringotomi. Miringotomi artinya insisi membran timpani. Miringotomi biasanya dilakukan pada membran timpani posterior inferior. Itu lokasinya. Selanjutnya OMA, stadium perforasi. Pada stadium perforasi biasanya sekret sudah keluar. Membran timpaninya perforasi. Tata laksananya berikan antibiotik dan berikan cuci telinga H2O2 3%. Terakhir stadium resolusi. Stadium resolusi biasanya membran timpaninya akan menutup kembali. Kalau menetap lebih dari 6 minggu, itu yang disebut sebagai OMSK. Tadi sudah dibahas, OMSK definisinya adalah durasinya lebih dari 6 minggu perforasinya. OMSK dibedakan menjadi dua, maligna dan benigna. Maligna biasanya perforasinya di daerah atik, di daerah perifer. Biasanya ada massa putih kolesteatom. Gambarnya sebelah kanan, perforasi di daerah atik, di daerah perifer. OMSK maligna ini termasuk tipe bahaya, sehingga harus segera dirujuk untuk mastoidektomi radikal. Setelah mastoidektomi radikal, tindakan selanjutnya timpanoplasti tipe 2. OMSK benigna tipe aman biasanya perforasinya di daerah sentral dan tidak ada kolesteatom. Gambarnya yang sebelah atas, OMSK benigna, perforasi di daerah sentral, atau nama lainnya pars tensa. OMSK benigna biasanya harus diberikan antibiotik dulu, contohnya neomycin polymyxin, dan dilakukan cuci telinga dengan H2O2 3%. Biasanya setelah diberikan cuci telinga, antibiotik topikal, sekretnya lama-lama akan mengering. Setelah sekretnya mengering, tindakan selanjutnya adalah timpanoplasti tipe 1. Atau nama lainnya miringoplasti. Apa bedanya timpanoplasti tipe 1 dengan tipe 2? Timpanoplasti tipe 1 yang diperbaiki membran timpani saja. Timpanoplasti tipe 2 yang diperbaiki lebih banyak membran timpani dan tulang pendengaran di sebelah dalam. Jadi timpanoplasti tipe 2 lebih kompleks untuk OMSK maligna. Timpanoplasti tipe 1 lebih sederhana. Contoh soal, seorang anak mengeluh telinganya terasa penuh
riwayat batuk pilek sejak 2 minggu, membran timpani perforasi, dan ada cairan. Keluhan telinga penuh ini baru 1 minggu dan ada perforasi. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke OMA stadium perforasi. Bukan OMSK, karena masih 1 minggu. OMA stadium perforasi, terapi utamanya adalah antibiotik dan cuci telinga. Berarti di soal ini, jawaban yang tepat adalah option A, cuci telinga, ditambah antibiotik. Dekongestan tidak ada gunanya. Dekongestan biasanya hanya berguna untuk stadium retraksi. Berarti nomor 21 jawabannya A, alfa. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah mastoiditis. Mastoiditis adalah komplikasi dari OMSK. Mastoiditis biasanya ciri-cirinya adalah nyeri di daerah mastoid di belakang telinga, disertai demam, ada kemerahan di daerah mastoid. Gambarnya seperti ini, kemerahan. Kalau curiga mastoiditis, pemeriksaan penunjangnya baku emasnya adalah CT scan. Kalau tidak ada CT scan, gunakanlah pemeriksaan fotoskuler. Jadi teman-teman baca soalnya. Kalau ditanya pemeriksaan penunjangnya, fotoskuler. Kalau ditanya baku emasnya, CT scan. Pada fotoskuler akan ditemukan gambaran cairan di rongga mastoid, seperti gambar di sebelah kanan bawah. Mastoiditis harus segera diberikan antibiotik, ceftriaxone, setelah itu dirujuk untuk dilakukan mastoidektomi radikal. Jadi teman-teman bisa bayangkan OMSK lama-lama menyebabkan mastoiditis. Mastoiditis nanti juga bisa menyebabkan komplikasi lain. Mastoiditis bisa menyebabkan abses Besot maupun abses Citeli. Abses Besot adalah abses yang menjalar ke leher, seperti gambar di sebelah kiri. Sedangkan abses Citeli, absesnya menjalar ke oksipital. Itulah perbedaan abses Besot dengan abses Citeli. Lokasi penjalarannya. Yang satu ke leher, yang satu ke oksipital. Nomor 22, di sini ada benjolan pada leher. Pada pemeriksaan membran timpaninya perforasi, keluar cairan. Pada leher teraba massa dan hangat. Kelihatannya soal ini ingin mengarahkan ke OMSK, lalu disertai komplikasi pada leher, ada massa hangat. Berarti diagnosisnya ini mengarahkan ke abses Besot, karena massanya di daerah leher. Nomor 22 jawabannya adalah C. Selanjutnya, kasus berikutnya adalah jenis-jenis rinitis. Yang pertama adalah rinitis alergi. Rinitis alergi biasanya gejalanya paling sering bersin berulang-ulang, terutama tiap pagi. Selain itu, ada tanda-tanda khas seperti allergic shiner, allergic crease, dan allergic salut. Allergic salut artinya menggosok-gosok hidung karena gatal, seperti ini. Lama-lama akan menyebabkan allergic crease, ada garis pada hidung. Gambarnya urutan yang kedua. Allergic shiner artinya ada warna kehitaman pada palpebra sebelah bawah, seperti gambar yang pertama. Allergic shiner penyebabnya karena stasis vena sebelah mata sebelah bawah. Selain itu, rinitis alergi jika dilakukan rinoskopi, maka akan ditemukan mukosa hidungnya livid.
Livid artinya pucat kebiruan. Itu ciri khas dari rinitis alergi. Dan biasanya sekretnya cair. Rinitis alergi, pemeriksaan utamanya adalah cukit kulit, skin prick test. Ini harus skin prick test. Kalau tidak ada skin prick test, alternatif lain adalah IgE RAS. IgE RAS adalah IgE yang spesifik. Rinitis alergi klasifikasinya dibedakan menjadi intermiten, persisten, ringan, sedang berat. Supaya gampang diingat, ingat saja persisten. Persisten syaratnya minimal 4 hari dan menetap minimal 4 minggu gejalanya. Misal, pasiennya bersin-bersin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berulang-ulang selama 4 minggu. Maka dikatakan sebagai persisten. Kalau belum memenuhi syarat persisten, disebut sebagai intermiten. Jadi ingat, persisten menetap minimal 4 hari dan 4 minggu. Berdasarkan derajat keparahannya dibedakan jadi ringan dan sedang berat. Supaya gampang diingat, sedang berat sudah ada gangguan. Ringan belum ada gangguan. Kenapa dibedakan klasifikasinya? Untuk terapi. Rinitis alergi persisten sedang berat sebaiknya diberikan steroid semprot hidung intranasal. Tapi kalau bukan persisten sedang berat, cukup diberikan antihistamin oral saja. Mengerti maksudnya? Contoh, pasiennya intermiten ringan, intermiten sedang berat, persisten ringan, cukup diberikan antihistamin saja. Kalau sudah persisten sedang berat, saatnya gunakan steroid intranasal. Selanjutnya rinitis medikamentosa. Sesuai namanya, rinitis medikamentosa adalah rinitis yang disebabkan karena obat dekongestan. Penggunaan dekongestan jangka panjang bisa menyebabkan rinitis. Biasanya keluhannya hidung tersumbat, lalu di rinoskopi biasanya konkanya hipertrofi. Tata laksananya adalah stop dekongestan topikalnya, sebaiknya ganti dengan steroid semprot hidung. Bisa juga gunakan steroid oral, namun steroid oral biasanya ada efek samping, jadi sebaiknya gunakan steroid semprot hidung saja. Selanjutnya rinitis vasomotor. Rinitis vasomotor biasanya disebabkan oleh saraf parasimpatis yang hiperaktif. Biasanya gejala khasnya adalah hidung tersumbat bergantian kiri kanan. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika tidur miring kiri, hidung tersumbat di sebelah kiri. Kira-kira seperti itu gejalanya. Bisa juga dipicu oleh bau-bauan. Misalkan mencium bau masakan, tiba-tiba bersin-bersin. Itu termasuk rinitis vasomotor. Rinitis vasomotor, pemeriksaan penunjangnya adalah skin prick test. Skin prick testnya harus negatif. Sebab, jika skin prick testnya positif, maka diagnosisnya mengarah ke rinitis alergi. Rinitis vasomotor biasanya tata laksananya suportif saja, seperti dekongestan. Sekarang diagnosis bandingnya. Rinitis vasomotor sangat mirip dengan rinitis alergi. Cara membedakannya, rinitis vasomotor biasanya skin prick testnya negatif. Sedangkan rinitis alergi skin pricknya positif. Cara lain membedakannya, rinitis vasomotor konkanya hipertrofi, sedangkan rinitis alergi konkanya livid. Itu tadi sudah dibahas.
Ada lagi yang namanya rinitis atrofi, rinitis ozaina. Sesuai namanya rinitis atrofi, konkanya atrofi, menciut. Biasanya rinitis atrofi keluhannya hidungnya tersumbat. Diperiksa di mukosa hidungnya ada krusta. Itu 3 ciri khas rinitis atrofi. Konkanya atrofi, hidung tersumbat, dan ada krusta di mukosa hidung. Yang terakhir adalah rinitis akut. Rinitis akut atau biasanya disebut sebagai flu, pilek. Rinitis akut biasanya gejalanya bersin-bersin, hidung tersumbat, diperiksa rinoskopi, mukosa hidungnya merah. Itulah perbedaan masing-masing rinitis. Contoh soal, ada pasien 20 tahun bersin-bersin, kemudian hampir setiap pagi bersin-bersin. Pada pemeriksaan konkanya livid, sekretnya serosa. Ini cukup jelas, konkanya livid, sekretnya serosa, maka mengarahkan ke rinitis alergi. Pemeriksaan penunjang yang disarankan untuk rinitis alergi sebaiknya periksa skin prick test, uji cukit kulit. Jadi cari jawaban yang ada uji cukit kulitnya. Jawaban yang tepat adalah E. Darah lengkap, IgE spesifik, dan cukit kulit. Kenapa option C salah? Karena option C ada fotosinus. Fotosinus tidak diperlukan. Kasus selanjutnya dibahas adalah jenis-jenis vertigo, pusing berputar. Vertigo penyebabnya banyak. Contohnya vertigo perifer, kelainan THT. Yang pertama, otosklerosis. Sesuai namanya, otosklerosis, ada kekakuan di tulang pendengaran, tulang stapes. Otosklerosis gejala khasnya ada 3. Vertigo, tinnitus, tulinya tuli konduktif. Jika diperiksa otoskopi, gambaran khasnya adalah Schwarze sign. Schwarze sign gambarannya seperti ini, kemerahan di membran timpani. Selanjutnya Meniere. Meniere penyebabnya karena penumpukan cairan, hidrops cairan endolimfe. Biasanya penumpukan cairan ini di koklea. Meniere gejalanya juga sama, ada 3, vertigo, tinnitus, dan tuli. Tetapi Meniere termasuk tuli sensori neural. Hati-hati, otosklerosis dengan Meniere gejalanya mirip, vertigo, tinnitus, dan tuli. Tapi bedanya di jenis tulinya. Selanjutnya labirinitis. Inflamasi pada labirin, inflamasi pada kanalis. Gambarnya seperti ini, kanalisnya inflamasi. Labirinitis biasanya gejalanya hanya 2, vertigo dan tuli sensori neural. Labirinitis faktor risikonya pasca OMSK. Selanjutnya, neuropati auditorik atau nama lainnya neuritis vestibular. Ini kasusnya juga cukup sering. Neuritis vestibular artinya ada inflamasi di nervus 8. Penyebabnya karena virus, pilek. Gejalanya hanya 1 macam saja, vertigo hingga berhari-hari. Jadi 4 jenis penyakit ini gejalanya vertigo, tetapi gejala penyertanya berbeda-beda. Selanjutnya presbikusis. Presbikusis gejalanya tuli sensori neural. Presbikusis tidak ada vertigonya. Biasanya gejala tulinya berupa cocktail party deafness. Cocktail party deafness artinya tuli saat berada di tempat berisik.
Semakin berisik tempatnya, pendengarannya semakin turun. Kalau curiga presbikusis, biasanya pemeriksaannya adalah audiometri. Akan ditemukan tuli sensori neural. Seringkali pasien tidak bisa diperiksa audiometri. Jika tidak kooperatif, sarankan pemeriksaan lain berupa BERA. Gambarnya seperti ini, BERA. Penderita presbikusis biasanya disarankan menggunakan ABD, alat bantu dengar. Ada lagi yang namanya NIHL, Noise Induced Hearing Loss. NIHL gejalanya seperti presbikusis. Ada tuli sensori neural. Perbedaannya, NIHL penyebabnya karena bising. Sedangkan tadi presbikusis penyebabnya karena tua. Batas pajanan bising bisa dilihat pada tabel. Jika intensitasnya 85 desibel, maksimal hanya boleh didengarkan 8 jam. Setiap bertambah 3 desibel, maka batas waktunya menjadi setengah kalinya. NIHL kalau diperiksa dengan audiometri akan ditemukan gambaran takik. Gambarannya ada di sebelah kanan. Takik artinya ada grafik yang turun, lalu naik. Berarti cara membedakan NIHL dengan presbikusis, yang pertama adalah penyebabnya. NIHL penyebabnya bising. Presbikusis biasanya karena usia tua. Yang kedua, bedakan dari audiometrinya. NIHL biasanya ada gambaran takik, turun lalu naik. Sedangkan presbikusis gambarannya hanya turun saja. Contoh soal di sini ada pasien pendengarannya turun disertai pusing berputar, vertigo disertai tinnitus. Kesannya tuli konduktif. Jadi ada vertigo, ada tinnitus, ada tuli konduktif. Ini gejalanya sangat sesuai dengan otosklerosis. Berarti jawabannya C, Charlie. Berbeda dengan Meniere, kalau Meniere biasanya ada vertigo, ada tinnitus, tapi tulinya sensori neural. Maka jawabannya lebih tepat C. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah otitis eksterna. Otitis eksterna dibedakan jadi 3 macam. Otitis eksterna sirkumskripta, otitis eksterna diffus, otitis eksterna maligna. Otitis eksterna sirkumskripta biasanya ciri khasnya ada bisul di liang telinga. Penyebabnya karena Staphylococcus aureus. Otitis eksterna sirkumskripta biasanya perlu diberikan antibiotik topikal. Otitis eksterna diffus biasanya infeksinya di liang telinga dalam. Liang telinga dalamnya merah dan menyempit. Penyebabnya paling sering karena Pseudomonas. Otitis eksterna diffus harus diberikan antibiotik juga, tetapi antibiotiknya dalam bentuk tetes, tampon. Otitis eksterna maligna ini bentuk yang paling ganas karena biasanya disertai paresis nervus 7. Biasanya dijumpai pada pasien DM dan sistem imun yang lemah. Otitis eksterna maligna harus dirujuk. Ada lagi otitis eksterna yang disebabkan oleh jamur. Otitis eksterna yang disebabkan oleh jamur disebut sebagai otomikosis. Otitis media efusi. Otitis media efusi biasanya gejalanya seperti kemasukan air, telinganya gemericik seperti kemasukan air, tapi tidak ada nyeri telinga dan tidak ada demam. Pemeriksaannya yang khas otitis media efusi dijumpai membran timpaninya suram dan ada bubble.
Gambarnya seperti di sebelah atas, suram dan ada bubble. Otitis media efusi biasanya pemicunya karena oklusi tuba. Otitis media efusi bisa sembuh sendiri, swastirna, tetapi untuk mempercepat penyembuhan bisa diberikan dekongestan, contohnya efedrin. Contoh soal, di kasus ini ada pasien mengeluh gatal dan nyeri pada telinga kanan, ada nyeri tekan tragus, diperiksa kanalis akustikusnya merah dan menyempit. Kanalis akustikusnya merah dan menyempit ini cocok untuk otitis eksterna diffus. Tadi sudah dibahas otitis eksterna diffus penyebabnya karena pseudomonas. Maka jawaban yang paling mungkin adalah C, Charlie. Selanjutnya, kasus ke-26 ini infeksi pada telinga. Yang pertama adalah perikondritis. Perikondritis artinya infeksi pada tulang rawan telinga. Ciri-cirinya biasanya telinganya nyeri, merah, terus ada demam. Perikondritis penyebabnya biasanya karena trauma, misalkan tindik telinga. Jadi kalau teman-teman bayangkan tindik telinga, kemudian telinganya merah, nyeri, benjolan padat, demam, itu biasanya perikondritis. Perikondritis tata laksananya diberikan antibiotik quinolone. Jika tidak diobati, perikondritis bisa menyebabkan komplikasi berupa cauliflower ear. Jadi telinganya menciut seperti kembang kol. Kasus selanjutnya adalah hematom auricula. Hematom auricula atau sering juga disebut otematom. Ciri-cirinya seperti ini, ada benjolan di telinga, warnanya kebiruan, biasanya fluktuatif, tanpa disertai demam. Hematom auricula biasanya penyebabnya karena trauma, misalkan telinganya dipukul. Jadi tips untuk membedakan perikondritis dengan hematom, yang pertama adalah dilihat warnanya. Hematom kebiruan, perikondritis merah. Yang kedua diraba. Hematom biasanya fluktuatif. Perikondritis padat. Yang ketiga demam. Hematom tidak ada demam, perikondritis ada demam. Perikondritis biasanya rencana tata laksananya harus diaspirasi, darahnya dikeluarkan. Contoh kasusnya, di sini ada anak 26 tahun mengeluh telinganya nyeri setelah terkena bola kasti. Pemeriksaan ditemukan edem, hiperemis, hangat. Edem, merah, hangat. Ini ingin mengarahkan ke perikondritis. Maka diagnosis yang tepat adalah Bravo. Kalau ditanya komplikasinya, jawabannya C, cauliflower ear. Kasus selanjutnya adalah tentang sinusitis. Sinusitis ada inflamasi di daerah sinus, biasanya keluhannya paling sering nyeri wajah, lalu ada sekret hidung yang bisa turun sampai ke tenggorokan, sering disebut sebagai postnasal drip. Kalau curiga sinusitis, biasanya pemeriksaan yang paling sederhana adalah tes transiluminasi, seperti gambar di sebelah kanan atas. Pemeriksaan penunjang baku emasnya adalah CT scan. Kalau tidak ada CT scan, bisa gunakan foto sinus. Foto sinus Waters bagus untuk melihat sinus maxillaris. Foto sinus Caldwell bagus untuk melihat sinus frontal. Jadi nanti teman-teman
baca pertanyaannya. Kalau ditanya baku emasnya, CT scan. Kalau ditanya pemeriksaan penunjang yang tepat, foto sinus. Sinusitis dibedakan menjadi 3, akut, kronik, dan subakut. Akut biasanya gejalanya di bawah 1 bulan. Masih bisa diberikan obat-obatan dekongestan maupun antibiotik. Kronik biasanya gejalanya di atas 3 bulan. Disarankan untuk bedah sinus, FAS. Sinusitis subakut biasanya durasinya antara 1 bulan sampai 3 bulan. Sinusitis subakut masih bisa diberikan medikamentosa. Contoh kasusnya, seorang pasien mengeluh lendir berbau dari hidung sejak 1 minggu. Nafas bau, nyeri pipi, nyeri ketok di daerah maksila, ada demam. Soal ini ingin mengarahkan ke sinusitis maksilaris akut karena baru 1 minggu. Pertanyaannya pemeriksaan baku emas. Baku emasnya adalah CT scan. Jadi jawabannya bravo. Option A, fotoskuler digunakan pada kasus mastoiditis. Kalau soal ini diganti, apa pemeriksaan yang tepat? Boleh dijawab C, Waters. Karena sinusitis maksila. Tapi karena pertanyaannya baku emas, pilihlah baku emasnya CT scan. Kalau ditanya pemeriksaan yang paling sederhana, jawabannya adalah transiluminasi. Itu variasi-variasi soalnya. Kasus yang ke-28 ini adalah tentang mabuk perjalanan, motion sickness. Mungkin kalian pernah mengalami motion sickness, mabuk perjalanan ketika berada di dalam mobil, kapal laut. Ini penyebabnya karena stimulus vestibulum dan visual tidak sesuai. Vestibulum berpikir tubuh sedang bergerak di dalam mobil. Visual penglihatan tidak bisa menyesuaikan. Solusinya untuk mencegah motion sickness, duduk di depan dan melihat ke depan ke beberapa posisi. Tujuannya untuk menyesuaikan visual dengan vestibulum. Jadi kalau kalian sering mabuk perjalanan, duduklah di depan dan melihat ke beberapa posisi di depan. Untuk mencegah dan mengobati motion sickness, bisa diberikan obat antihistamin, contohnya dimenhidrinat. Dimenhidrinat termasuk golongan AH1. Berarti dimenhidrinat sifatnya sedatif. Dimenhidrinat termasuk AH1 generasi 1. Sifatnya sedatif. Contoh kasusnya, seorang pasien pusing berputar mual muntah saat berada di dalam mobil. Mekanisme untuk motion sickness adalah option delta, ketidaksesuaian visual dengan vestibulum. Jawabannya cukup mudah, delta. Kasus ke-29 ini tentang kelainan laring. Kelainan laring ada banyak. Yang pertama karsinoma laring. Karsinoma laring biasanya faktor risikonya karena merokok. Diperiksa dengan laringoskopi indirect akan ditemukan massa mudah berdarah. Yang kedua, vokal nodul. Vokal nodul biasanya faktor risikonya karena penyanyi, teriak-teriak. Di laringoskopi indirect akan ditemukan massa simetris. Bentuknya seperti kacang hijau, biasanya di daerah anterior maupun media. Massa simetris bilateral. Polip pita suara, faktor risikonya biasanya karena teriak-teriak, vocal abuse. Diperiksa laringoskopi indirect akan ditemukan massa bertangkai. Granuloma laring, faktor risikonya paling sering karena GERD,
refluks asam lambung. Ciri-cirinya pada pemeriksaan laringoskopi ditemukan massa globus. Massa globus artinya massa yang besar. Selanjutnya papiloma. Papiloma biasanya faktor risikonya karena infeksi HPV 6, HPV 11. Pada laringoskopi akan ditemukan massa berbenjol-benjol seperti jari. Ada juga yang bilang bentuknya seperti buah raspberry, berbenjol-benjol. Contoh soalnya, pasien datang dengan keluhan suara hilang, diawali serak, laringoskopi ditemukan massa mudah berdarah. Massa mudah berdarah ini identik dengan CA laring. Maka jawaban yang tepat adalah bravo. Laringitis akut biasanya pada laringoskopi akan ditemukan massa kemerahan. Berarti jawabannya bukan A. Lebih tepat jawabannya bravo, CA laring. Karena massanya mudah berdarah. Kasus terakhir adalah anginan Ludwig. Anginan Ludwig sebenarnya berasal dari infeksi submandibula, tapi infeksinya jauh lebih dalam. Ciri-cirinya biasanya teraba keras, teraba krepitasi, berderik. Gambarannya seperti buffalo hump. Buffalo hump artinya bentuknya seperti leher kerbau. Kadang-kadang anginan Ludwig juga bisa menyebabkan lidah sampai terangkat. Anginan Ludwig biasanya faktor risikonya karena karies gigi, infeksi gigi yang cukup dalam. Apa bedanya anginan Ludwig dengan abses sublingual? Abses sublingual, absesnya dijumpai di daerah lidah. Abses sublingual bisa menyebabkan lidah terangkat. Namun, pada abses sublingual biasanya disertai keluhan sulit berbicara. Pada anginan Ludwig tidak ada keluhan sulit berbicara. Apa bedanya dengan abses submandibula? Kalau abses submandibula biasanya teraba fluktuasi. Abses submandibula lokasinya hanya di daerah submandibula. Bedakan dengan anginan Ludwig. Anginan Ludwig biasanya menjalar sampai ke leher. Jadi ada 3 penyakit yang harus dibedakan. Anginan Ludwig, abses submandibula, dan abses sublingual. Anginan Ludwig biasanya harus dilakukan insisi, setelah itu diberikan antibiotik, contohnya ampicillin. Contoh kasus nomor ke-30, pasien mengeluh susah membuka mulut, riwayat sering sakit gigi. Pada pemeriksaan ditemukan benjolan di daerah submandibula, kesannya seperti buffalo hump, menjalar ke leher, ada krepitasi, lidah terangkat. Ini gejalanya sangat khas sekali, buffalo hump, menjalar ke leher, krepitasi, biasanya keras, lidah terangkat. Ini cocok untuk diagnosis anginan Ludwig. Maka jawaban yang tepat adalah E. Option bravo, abses submandibula, tadi sudah dibahas, biasanya absesnya fluktuatif, lokasinya di daerah submandibula saja. Option C, abses sublingual, biasanya ada keluhan sulit berbicara.